Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Kegelisahan Tin Yu. Pagi hari yang cerah, Tin Yu, Putri Yanqi, dan Dewi Zhao Qin berangkat menuju ke Pagoda 9. Tujuan Tin Yu ke sana yaitu untuk menyembuhkan Mahaguru Hyojin dan menjadikan Putri Yanqi sebagai murid sang Mahaguru. Kali ini Tin Yu agak kesulitan untuk masuk ke wilayah Kekaisaran Glory, karena sang pangeran membawa Putri Yanqi ikut bersamanya. Demi untuk menjaga keselamatan Putri Yanqi, Tin Yu memilih jalan laut di mana keberadaan Raja Zedong yang merupakan sahabatnya berada. Raja Zedong menyambut hangat Tin Yu di istana bawah lautnya yang megah. Pangeran Atlas begitu sangat senang karena Tin Yu mau mampir ke istananya. Sementara itu Putri Yanqi yang baru pertama kali berada di istana bawah laut, terheran-heran kepada Tin Yu yang mampu membuat Raja Zedong dan putranya begitu menghormati dan meninggikan derajat pangeran dari negeri Phoenix itu. Di sisi lain, saat melihat Putri Yanqi yang diperkenalkan Tin Yu sebagai kakak perempuannya, Pangeran Atlas diam-diam mengagumi kecantikan dan tutur kata yang sopan dari sang putri. Sang pangeran lautan itu mencoba berbagai cara untuk dapat perhatian dari sang putri, agar sang putri mau berbincang-bincang dengannya. Akan tetapi usaha sang pangeran selalu gagal dan tak membuahkan hasil. Dan sang putri cenderung tak menanggapi sinyal-sinyal yang diberikan olehnya. Semua itu karena sang putri masih menyimpan rasa cinta dan harapan besar pada Feng Yu, pemuda yang sangat dicintai. Melihat gelagat Pangeran Atlas, membuat Dewi Zhao Qin ingin secepatnya pergi dari istana bawah laut. Karena dia melihat adanya gelagat dari Pangeran Atlas yang mencoba untuk mendekati keponakannya. Sang Dewi tak menginginkan hal itu. Karena Sang Dewi mempunyai niat untuk menjadikan Putri Yanqi alkemis muda berbakat di masa depan dengan berlatih di Pagoda 9 dan menyatukan hubungannya kembali dengan Feng Yu, pemuda yang selama ini dekat dengannya. Dengan kekhawatiran jika Pangeran Atlas akan terpesona dengan Putri Yanqi, dan akan mengejar-ngejar sang putri kelak hingga pelatihannya terganggu. Hal itu membuat Dewi Zhao Qin meminta pada Tin Yu agar segera berangkat ke Pagoda 9 untuk menghindari Pangeran Atlas. Maka hari itu juga dengan diantar Raja Zedong dan putranya, Tin Yu bersama dua orang wanita yang bersamanya akhirnya berangkat menuju ke Pagoda 9. Setelah melewati perbatasan yang dijaga ketat oleh para prajurit Kekaisaran Glory lewat jalan air, Tin Yu pada akhirnya tiba di gerbang kota. Pengalaman Tin Yu sebelumnya yang susah untuk memasuki gerbang kota Kekaisaran, membuat Tin Yu telah mempersiapkan segala sesuatunya jauh-jauh hari sewaktu berada di dalam Pagoda 9, yaitu dengan meminta beberapa lencana murid Pagoda 9 lewat Mahaguru Hyojin. Ketiganya melakukan penyamaran dan membawa lencana murid dari Pagoda 9, hingga membuat ketiganya dapat mudah memasuki kota Kekaisaran dengan tanpa adanya kecurigaan berarti dari para prajurit penjaga gerbang. Setelah melewati penjagaan ketat gerbang kota, Tin Yu dan rombongan kecilnya segera menuju ke Pagoda 9. Negeri di atas awan yang berjuluk daratan surgawi, begitu indah terbentang dengan pepohonan serta udara yang segar dan alami, membuat Putri Yanqi sangat senang berada di daratan surgawi itu. Mereka bertiga menuju ke Guild Alkemis tempat keberadaan Mahaguru Hyojin berada. Melihat Tin Yu bersama seorang wanita yang begitu sangat dikenal dan dirindukannya,
membuat Mahaguru Hyojin tak percaya jika yang dilihatnya saat ini merupakan murid sekaligus satu-satunya wanita yang menguasai teknik pengobatan dari Pagoda 9. Guru, ucap Dewi Zhao Qin sambil menggenggam tinju dan membungkukkan badan memberi hormat kepada Mahaguru Hyojin. Akhirnya kau kembali ke sini, Kuiner. Aku telah lama menunggumu kembali ke Pagoda 9 walaupun itu hanya sejenak. Aku sangat senang melihat kau sehat dan bugar seperti saat baru pertama kali kau datang ke Pagoda 9 20 tahun yang lalu, jawab Mahaguru Hyojin. Guru, aku mengetahui dari putraku Tin Yu jika kau tengah terluka. Dan aku datang kembali ke Pagoda 9 agar dapat menyembuhkan roh jiwamu yang terluka, ucap Dewi Zhao Qin. Terima kasih muridku karena kau mau membantu gurumu ini terbebas dari luka roh jiwa yang selama ini kuderita, jawab Mahaguru Hyojin. Guru, aku akan menyembuhkanmu agar roh jiwamu dapat pulih kembali. Setelah kau pulih, aku ingin meminta satu permintaan darimu, Guru. Aku ingin Guru mengangkat Putri Yanci keponakanku ini sebagai murid pribadi Guru, yang akan belajar teknik pengobatan dan bela diri seperti apa yang pernah Guru ajarkan kepadaku sewaktu aku masih berada di Pagoda 9. Saat ini aku tak bisa berlama-lama di Pagoda 9, karena aku akan secepatnya kembali ke Nirwana, ucap Dewi Zhao Qin. Sebenarnya aku sudah tak ingin mempunyai murid pribadi yang kulatih khusus. Tapi permintaanmu merupakan pengecualian. Aku akan menerima Putri Yanci sebagai muridku. Dan akan kuajarkan semua teknik bela diri dan pengobatan yang dahulunya pernah kuajarkan padamu dulu, jawab Mahaguru Hyojin. Terima kasih Guru atas semua kebaikanmu, ucap Dewi Zhao Qin. Setelah tak ada lagi yang dibicarakan maka hari itu juga pengobatan kepada Mahaguru Hyojin akan dilakukan. Dewi Zhao Qin dan Mahaguru Hyojin memasuki Pagoda 9 di tingkat ke-9 untuk melakukan proses penyembuhan. Sementara itu, Tin Yu tengah bercakap-cakap dengan Biao menyangkut perselisihan yang terjadi di antara dua kekaisaran. Dan di saat tengah melakukan percakapan, Tin Yu merasakan adanya suara Dewa Suci yang memanggilnya untuk kembali ke Nirwana. Entah apa yang ingin Dewa Suci katakan karena suara dari Dewa Suci tak begitu jelas di telinganya. Mengapa Dewa Suci mencoba menghubungiku dan mengapa suaranya begitu samar? Batin Tin Yu. Entah mengapa hati Tin Yu begitu sangat gelisah setelah mendengar suara panggilan dari Dewa Suci yang begitu samar di telinganya. Setelah berbagai pertimbangan, Tin Yu lantas memutuskan untuk pergi seorang diri ke Nirwana. Paman Biao, aku ingin kau pulang ke istana Phoenix, dan katakan pada Ibu Ratu jika ada hal penting yang akan kulakukan. Sehingga aku tak bisa pulang bersamamu ke istana Phoenix, ucap Tin Yu. Biao terdiam dan mencerna kegelisahan di wajah Tin Yu, sehingga laki-laki berjuluk pelindung Phoenix itu menjadi khawatir kepada pangerannya, dan dia pun lantas berkata, Pangeran, perintahmu adalah mutlak bagiku. Tapi melihat kegelisahan di wajahmu aku tahu jika ada masalah besar yang tengah kau hadapi. Jika berkenan dapatkah pangeran mengikut sertakan aku untuk membantu? Jawab Biao. Tidak paman. Masalah yang ada aku juga belum mengetahuinya secara pasti. Hanya firasatku mengatakan jika adanya hal besar yang telah terjadi, yang menyangkut tentang diriku dan seluruh orang-orang terdekatku. Aku minta paman untuk mengikuti perintahku kali ini, agar aku bisa sedikit lega. Paman, aku tahu kau menyayangiku seperti menyayangi putramu sendiri.
Tapi masalah ini hanya aku sendiri yang dapat menyelesaikannya dan tanpa melibatkanmu, ucap Tin Yu. Biao tak bisa berbuat apa-apa dengan kerasnya hati sang pangeran, yang tak ingin mengikut sertakannya dalam masalah yang dihadapinya. Baiklah pangeran, aku akan mengikuti perintahmu dengan pergi ke istana Phoenix, jawab Biao. Bersambung episode sebelumnya, gejolak hati. Episode berikutnya, terkejut. Mendapatkan perintah dari pangerannya, membuat Biao segera pergi menuju ke istana Phoenix sesuai perintah sang pangeran. Sementara itu Tin Yu pergi mendatangi Putri Yanqi untuk berpamitan kepadanya, karena saat ini dia akan pergi ke suatu tempat yaitu Nirwana. Aku akan segera pergi ke suatu tempat, dan aku ingin kau menyampaikan kepada Ibu Dewi Zhao Qin serta Mahaguru Hyojin, jika ada suatu hal yang membuatku terburu-buru ingin pergi dari Pagoda 9. Kau baik-baiklah di sini. Belajar dan pahamilah semua yang diajarkan Mahaguru Hyojin kepadamu. Dan ini aku berikan kau 5 butir pil level 10 untuk membantu meningkatkan kekuatanmu. Karena aku yakin suatu hari kelak kau akan menjadi seorang alkemis yang hebat dan dapat membanggakan seluruh keluarga istana Phoenix maupun klan Zhao, ucap Tin Yu. Aku pasti bisa menjadi seorang alkemis yang hebat di masa depan. Terima kasih atas motivasi dan pil level 10 yang kau berikan kepadaku pangeran, jawab Putri Yanqi dengan senyuman di wajahnya. Tin Yu juga ikut tersenyum melihat perubahan yang ada pada diri sang putri, yang benar-benar sangat berubah drastis dari saat pertama kali dia bertemu dengannya. Semoga dengan kejadian ini kau dapat mengambil pelajaran yang akan menjadikanmu semakin dewasa. Aku berjanji padamu setelah aku kembali dari Nirwana, aku akan menyatukanmu kembali dengan Kak Feng Yu karena aku yakin Kak Feng Yu juga masih mencintaimu, batin Tin Yu. Di sisi lain, Putri Yanqi tak mau ambil pusing maupun mempertanyakan kepergian Tin Yu. Karena dia tahu kepergian Tin Yu kali ini dikarenakan adanya sesuatu hal yang sangat penting, hingga mengharuskannya untuk pergi. Setelah berpamitan kepada semua petinggi di Pagoda 9, dengan menggunakan teknik menembus alam Tin Yu pergi ke Nirwana. Setibanya di Nirwana, Tin Yu begitu sangat dikejutkan dengan adanya pertempuran besar yang melibatkan kekuatan besar dari alam semesta, lewat pasukan pelahap yang dipimpin oleh seorang dewa yang pernah diusir dari alam Nirwana, yaitu Dewa Mulia. Pasukan Istana Langit telah dikerahkan secara besar-besaran untuk menghadapi pasukan pelahap alam semesta, yang semakin lama semakin banyak berada di alam Nirwana. Saat ini Nirwana dalam kehancuran. Banyaknya para pelahap dari alam semesta yang telah menguasai beberapa tempat penting di Nirwana, hingga membuat Nirwana menjadi porak-poranda dan dipenuhi dengan kobaran api di mana-mana. 4 Raja Binatang Dewa dan seluruh binatang dari hutan binatang dewa juga ikut terjun langsung dalam bertempur menghadapi para pasukan binatang pelahap alam semesta. Tin Yu terbakar amarahnya melihat kehancuran yang diberikan Dewa Mulia bagi Nirwana, dengan mengerahkan pasukan pelahap secara besar-besaran dalam menyerang Nirwana. Dengan menggunakan kekuatan dewa yang dimilikinya, Tin Yu berhasil memasang ratusan segel kegelapan yang mengeluarkan pasukan tengkorak putih dari dalamnya. Ribuan tengkorak putih yang mampu untuk meledakkan apapun yang tersentuh olehnya, segera menyerang ke arah sang pelahap yang banyak bertebaran di udara, hingga terjadi ledakan keras susul-menyusul di angkasa. Ledakan demi ledakan terjadi,
dan satu persatu para pelahap berguguran ke tanah akibat tertabrak prajurit tengkorak putih milik Tin Yu. Saat ini para prajurit tengkorak putih masih terus keluar dari dalam segel yang dibuat oleh Tin Yu, yang membuat langit nirwana sekarang ini dipenuhi dengan prajurit tengkorak putih yang terus memburu para pelahap. Sementara itu Dewa Mulia yang tengah bertarung melawan Dewa Suci dan Dewa Agung. Amarahnya seketika itu meluap melihat pasukan pelahap yang dimilikinya satu persatu mati akibat ledakan yang terjadi lewat para prajurit tengkorak putih, yang keluar dari dalam segel kegelapan milik Tin Yu. Dewa Mulia seketika itu menghantamkan telapak tangannya ke atas, hingga semesta terbelah dan dari dalam semesta bermunculan para pelahap dengan tingkat kekuatan yang lebih kuat. Tak hanya itu, Dewa Mulia juga menghancurkan segel kegelapan yang tercipta, yang telah membunuh sebagian besar prajurit pelahap miliknya, dengan sambaran petir besar yang keluar dari alam semesta yang terbelah. Tin Yu segera melesat sambil mengeluarkan pedang penguasa malam sebagai senjatanya. Dengan pedang penguasa malam di dalam genggaman tangannya, Tin Yu membantai seluruh binatang pelahap yang ada di dekatnya. Semua penghuni nirwana kini bertarung habis-habisan dengan para prajurit pelahap alam semesta. Dewa Suci dan Dewa Agung kini telah mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimilikinya untuk menghadapi Dewa Mulia yang begitu sangat tangguh dan mempunyai kekuatan setara mereka berdua. Tiba-tiba udara terbelah di berbagai tempat di sekitar pertarungan antara Dewa Suci dan Dewa Agung. Dan tak lama kemudian dari dalam udara yang terkoyak itu keluar rantai-rantai berwarna merah menyala, dan langsung menyerang kerah Dewa Suci dan Dewa Agung. Kedua dewa tertinggi langit itu begitu kesulitan dalam menghadapi rantai-rantai yang mampu menembus kehampaan, hingga rantai-rantai itu berhasil menangkap kedua dewa tertinggi langit itu dengan cara terlilit dan terbelenggu. Tak hayal lagi, kekuatan kedua dewa tertinggi itu langsung terserap oleh rantai-rantai yang membelenggunya, hingga mereka berdua tak berdaya dalam menghadapi lilitan rantai-rantai yang terus menekan tubuh mereka berdua. Dari kejauhan Tin Yu dapat melihat jika kedua dewa tertinggi langit itu sudah tak berdaya oleh lilitan rantai yang membelenggunya, hingga Tin Yu memutuskan untuk menyelamatkan kedua dewa tersebut. Dengan menggunakan teknik ruang dan waktu, Tin Yu secepat cahaya telah berada di dekat rantai yang tengah melilit kedua dewa tertinggi langit itu. Dan dengan sekali tebasan pedang penguasa malam maka semua rantai pada akhirnya terputus dan berserakan di tanah. Dewa Mulia sangat terkejut karena rantai belenggu neraka-neraka miliknya begitu mudahnya dihancurkan dengan hanya menggunakan sebilah pedang. Dewa Mulia kini memfokuskan untuk menyerang Tin Yu. Maka ratusan rantai belenggu neraka secara bersamaan menyerang ke arah Tin Yu. Tin Yu berkelit ke sana kemari menggunakan teknik ruang dan waktu untuk menghindari rantai-rantai yang terus menyerangnya dari dalam tanah dan udara. Tin Yu terus melakukan tebasan-tebasan dengan pedang penguasa malam, hingga efek tebasan yang berbentuk bulan sabit dapat meluluh lantakkan semua rantai yang mengarah padanya. Dewa Mulia tahu jika seluruh rantai belenggu neraka yang menyerang Tin Yu tak berefek sama sekali padanya. Maka dia pun menciptakan sebuah segel raksasa dan menghantamkan telapak tangan kanannya ke arah segel tersebut. Di saat Tin Yu tengah sibuk menghancurkan belenggu segel yang mengarah padanya, telapak tangan Dewa Mulia mengenai segel ciptaannya. Maka ribuan telapak tangan dengan aura yang sangat matikan menuju cepat ke arah Tin Yu berada. Tin Yu sekilas menoleh kerah ribuan telapak tangan yang mengarah padanya. Akan tetapi ribuan telapak tangan itu sudah tak bisa dihindarinya. Hingga bertubi-tubi ledakan beruntun terjadi di tempat Tin Yu berada.
hingga membuat debu tebal berterbangan di udara. Akhirnya mampus juga anak muda itu. Dan inilah waktunya aku menguasai nirwana dan menjadi kaisar langit, sang penguasa seluruh alam. Aku akan menjadikan semua dewa dan dewi yang tersisa sebagai budakku, yang akan mengikuti semua perintahku. Batin Dewa Mulia dengan senyum yang mengembang di bibirnya. Bersambung. Episode sebelumnya. Kegelisahan Tin Yu. Episode berikutnya. Dewa Semesta. Dewa Semesta. Debu tebal terus berterbangan di udara yang menutup pandangan mata. Setelah debu-debu menghilang maka tampaklah Tin Yu yang masih berdiri kokoh di tempatnya berada. Dengan memakai perisai Dewa Perang pemberian dari sang ayah yang telah dimodifikasi dengan kekuatan pelindung ranah dewa yang dimilikinya. Dewa Mulia begitu sangat terkejut melihat anak muda yang menjadi bulan-bulanan serangannya masih tampak berdiri kokoh dan tanpa terluka sedikit pun. Tak kusangka jika perisai Dewa Perang milik Jenderal Perang Yanlan yang telah lama menghilang, kini berada di tangan anak muda itu. Pantas saja dia mampu untuk menghalau semua serangan-seranganku kepadanya. Aku tak akan membiarkan pemuda itu untuk terus hidup, karena dia akan menjadi duri bagiku di masa depan dalam memimpin nirwana. Walaupun nantinya akan sulit bagiku untuk menghancurkan anak muda itu jika perisai Dewa Perang masih melekat di tubuhnya. Aku akan mencoba menghancurkan tubuhnya dengan menggunakan hukum kehampaan. Batin Dewa Mulia. Dewa Mulia lantas menapakkan kedua telapak tangannya ke arah segel yang ada di hadapannya, hingga efek yang ditimbulkan dari segel tersebut berupa dua telapak tangan raksasa yang keluar dari dalam segel dan melesat cepat ke arah Tin Yu. Tin Yu sesaat memandangi kedua telapak tangan raksasa yang mengarah kepadanya, kemudian mengeluarkan kekuatan teratai nirwana untuk melindungi dirinya dari serangan Dewa Mulia. Tampak terlihat kini adanya bayangan bunga teratai emas yang sangat samar membungkus tubuh Tin Yu. Walaupun sangat samar akan tetapi aura yang ditimbulkannya begitu sangat kuat. Kedua telapak tangan raksasa seketika itu menghantam bayangan bunga teratai nirwana yang membungkus tubuh Tin Yu, hingga terjadi pergesekan energi yang sangat besar yang menimbulkan petikan percikan petir di dalamnya. Mengapa bisa seperti ini? Kekuatan hukum kehampaan tak dapat menembus kelopak bunga teratai yang sangat tipis itu. Jika memang seperti ini aku akan memanggil Dewa Semesta untuk melumpuhkannya. Dewa Mulia perlahan menempelkan telapak tangannya satu dengan yang lainnya di depan dada. Dan tak lama kemudian muncullah sosok bayangan berupa laki-laki tua yang tengah bersemedi, dengan seluruh tubuhnya yang dipenuhi cahaya menyilaukan mata. Sosok bayangan yang 5 kali lebih besar daripada Dewa Mulia, perlahan membuka matanya dan menatap tajam ke arah Tin Yu yang tengah berlindung dari serangan kedua telapak tangan, yang masih saja terus menghantam teratai nirwana yang membungkus tubuh Tin Yu. Tin Yu mengetahui jika Dewa Mulia tengah memanggil kekuatan besar, yang mampu menghancurkan keseimbangan alam. Maka dengan terpaksa Tin Yu menggabungkan kekuatan ilahi dengan kekuatan bunga teratai nirwana menjadi satu untuk pertama kalinya. Walaupun dia belum mengetahui resiko apa yang akan terjadi jika penggabungan kekuatan besar itu dilakukan olehnya. Tiba-tiba saja Dewa Mulia menghantamkan tinjunya ke arah segel yang telah dibuat sebelumnya. Maka segel besar itu terdorong dan menuju dengan cepat ke arah Tin Yu berada. Tin Yu yang melihat adanya serangan kuat ke arahnya, dia pun kemudian membuka pelindung teratai nirwana yang membungkus tubuhnya, dan dengan cepat menebaskan pedang penguasa malam berkali-kali, hingga cahaya berbentuk bulan sabit mampu untuk membersihkan semua serangan dari Dewa Mulia yang tertuju ke arahnya.
Tak sampai di situ, Tin Yu juga memberikan tebasan yang dialiri kekuatan ranah Dewa Semesta Abadi Kerah Dewa Mulia, dengan menciptakan sebuah cahaya berbentuk bulan sabit besar yang mengarah deras ke arah Dewa Mulia. Dewa Mulia tak tinggal diam menghadapi serangan kuat dari Tin Yu. Sosok laki-laki tua yang ada di belakangnya mengibaskan tangannya dengan kuat ke arah serangan dari Tin Yu, hingga menimbulkan gelombang angin yang sangat dahsyat, yang mampu meredam serangan dari Tin Yu hingga hilang tak berbekas. Tin Yu begitu sangat terkejut melihat serangan kuat darinya yang dapat dengan mudah direndam oleh sosok bayangan laki-laki tua yang berada di belakang Dewa Mulia. Di saat keterkejutannya itu tiba-tiba saja Dewa Mulia berkata kepada Tin Yu, "Anak muda, kuakui kau memang sangatlah kuat dan tangguh. Sedari itu aku akan melakukan penawaran padamu. Bagaimana jika kau menjadi pengikutku, maka kita berdua akan menguasai nirwana dan semua alam yang ada. Aku akan menjadikanmu sebagai wakilku. Bukankah itu merupakan penawaran yang menarik bagimu, bukan?" Ucap Dewa Mulia. "Aku bukanlah seorang pengkhianat bahkan penjilat yang mau menjadi sekutumu, untuk meninggalkan orang-orang yang telah mempercayaiku." Dewa Mulia, saat ini posisimu belumlah menang. Kau masih perlu menghadapiku dan belum tentu dalam pertarungan kita nanti kau yang akan menjadi pemenangnya, karena aku pasti akan memberikan perlawanan yang tidak kau perhitungkan sebelumnya, jawab Tin Yu. "Anak muda, aku memberikan penawaran padamu ini karena aku melihat adanya potensi dan talenta kuat untuk menjadi wakilku. Karena sangat disayangkan jika dalam pertarungan ini kau harus mati di tanganku," ucap Dewa Mulia. "Dewa Mulia, aku ingin melihat dapatkah kau membunuhku, atau sebaliknya akulah yang akan membunuhmu," tantang Tin Yu. "Kau benar-benar telah membuat kesabaranku habis, anak muda, maka jangan salahkan aku jika aku harus membunuhmu hari ini," ucap Dewa Mulia kemudian mulai menyerang kerah Tin Yu. Sosok laki-laki raksasa yang ada di belakang Dewa Mulia tiba-tiba saja menghilang, dan muncul kembali di belakang Tin Yu dengan menghantamkan tinjunya yang sangat mematikan. Tin Yu yang merasakan adanya gelombang angin yang sangat kuat dari belakang, dengan cepat bertindak dengan melakukan teknik ruang dan waktu untuk menghindari serangan yang sangat kuat itu. Alhasil tinju sosok laki-laki raksasa itu hanya menghantam tempat yang kosong, hingga membuat kubangan yang sangat dalam tanah. Melihat serangan dari sosok laki-laki yang merupakan kumpulan dari semua energi dari sang pelahap, yang selama ini terkumpul dan membentuk sebuah wadah, yaitu sosok laki-laki tua yang berjuluk Dewa Semesta. Pertarungan terus terjadi, hingga perlahan-lahan Tin Yu mulai terdesak dengan serang-serangan cepat dari Dewa Semesta yang secepat cahaya. "Aku tak bisa terpuruk seperti ini. Seluruh petinggi Istana Langit dan para dewa serta dewi yang ada di Nirwana menaruh pengharapan besar kepadaku untuk membinasakan Dewa Mulia. Untuk itu aku harus bangkit," batin Tin Yu menyemangatkan diri kemudian menghantamkan kekuatan gabungan dari kekuatan ilahi dan bunga teratai nirwana ke arah Dewa Semesta dan Dewa Mulia. Gabungan kekuatan besar yang dimiliki Tin Yu membentuk satu bunga teratai yang memancarkan energi yang sangat kuat, dan memiliki aura pemusnah yang sangat ganas, hingga terasa sampai beratus-ratus meter jaraknya. Sebuah bunga teratai yang menuju ke arah kedua dewa tersebut, tiba-tiba saja terbelah menjadi dua bentuk yang sama dan masing-masing teratai memilih target yang akan dimusnahkan. Dewa Semesta seketika itu menampakkan tangannya ke tanah. Maka terbentuklah sebuah pelindung yang sangat kuat, yang melindungi mereka berdua dari serangan dua bunga teratai yang mengarah padanya.
Ledakan terjadi saat kedua teratai dewa menghantam pelindung yang dibuat oleh Dewa Semesta. Hingga pelindung itu pun tak mampu untuk meredam serangan dari Tin Yu. Alhasil Dewa Mulia terpental jauh ke belakang dengan mendapatkan luka serius di tubuhnya. Sementara itu Dewa Semesta yang masih bisa sedikit bertahan walaupun tubuhnya juga terluka. Dengan cepat dia pun menyambar tubuh Dewa Mulia yang tergeletak di tanah, dan membawanya kembali ke alam semesta. Melihat pemimpinnya pergi, maka dengan sendirinya seluruh pelahap yang ada di Nirwana segera menyusul sang pemimpin kembali ke pulang ke alam semesta. Di sisi lain, kekuatan besar yang baru saja dikeluarkannya membuat tubuh Tin Yu terpuruk. Dia tak sadarkan diri akibat gabungan dua kekuatan yang mampu menghisap seluruh energinya hingga sampai batasannya. Para dewa yang ada segera menolong Tin Yu dengan memberikan hawa murni ke tubuhnya. Karena sedikit saja hawa murni untuk membangkitkan kembali energi di dalam tubuh Tin Yu yang hilang tak didapatkannya, maka Tin Yu akan mati kehabisan energi. "Bagaimana keadaan putraku Dewa Suci?" tanya Dewi Limuza. "Dia sekarang tak apa-apa, dan akan segera pulih kembali. Kekuatan yang dilepaskannya tadi begitu sangat kuat dan dahsyat, hingga membuat energi tubuhnya habis sampai titik yang terendah. Sangat disayangkan Tin Yu belum dapat menguasai dan menaklukkan kekuatan itu hingga dirinya sendiri yang terluka," jawab Dewa Suci. Bersambung episode sebelumnya. Terkejut. Episode berikutnya. Perdebatan di alam semesta. Dewa Mulia begitu tak percaya dengan kekalahannya oleh seorang pemuda yang hanya mempunyai darah setengah dewa dan bukanlah seorang dewa murni. Kekuatan pemuda itu sungguh tak terbatas, dan akan sulit bagiku kelak untuk menguasai Nirwana jika dia masih berada di alam Nirwana. Aku akan mencari koalisi, yaitu seorang dewa kuno iblis yang aura kuatnya berasal dari alam dunia, dan aku akan mencoba bernegosiasi dengannya untuk melihat untung dan ruginya bagiku setelah semua dewa bisa dikalahkan. Batin Dewa Mulia. Setelah itu, Dewa Mulia segera memulihkan kondisi tubuhnya dengan melakukan kultivasi, agar saat dia sembuh dia bisa menuju ke alam dunia untuk mencari keberadaan aura Dewa Iblis kuno yang dia rasakan. Sementara itu Tin Yu yang telah bangun dari pingsannya, begitu sangat terkejut karena melihat sekeliling tempat dia berada. Telah terdapat begitu banyak dewa dan dewi yang sangat dikenalnya. Semua dewa dan dewi itu merupakan penghuni Nirwana dan hutan binatang dewa. Setelah Tin Yu bisa berpikir dengan jernih, maka Dewa Suci dan Dewa Agung serta 4 dewa binatang buas meminta agar Tin Yu secepatnya menjadi Kaisar Langit dan bisa berlatih di alam Zaya, tempat di mana alam leluhur para raja-raja Nirwana terdahulu berada, agar dapat menyelamatkan Nirwana dari kehancuran. Hanya itu permintaan dari kami semua padamu Tin Yu, dan kuharap kau bisa menerima permintaan kami semua, ucap Dewa Suci. Aku belum mampu untuk menjadi pemimpin Nirwana. Kedudukan Kaisar Langit akan membuatku terikat dan sulit untuk membuatku bebas seperti yang kurasakan sekarang ini. Aku telah berjanji kepada 5 orang wanita yang sebagian besar merupakan wanita berdarah manusia murni untuk menikahinya. Dan aku sebagai seorang ksatria tak mungkin ingkar dengan janjiku itu. Jika aku menjadi Kaisar Langit, maka dengan sendirinya aku akan ingkar dengan janjiku itu karena kesibukan baru, yaitu menjadi Kaisar Langit. Aku tak ingin seperti ayahku setelah menjadi dewa dan mempunyai kedudukan jenderal tertinggi di Istana Langit. Maka dia harus meninggalkan istrinya yang merupakan seorang manusia, demi untuk jabatan yang diembannya di Istana Langit.
Dewa suci, aku tak ingin peristiwa itu terulang lagi dengan mengecewakan hati manusia yang kucintai. Karena dalam hal ini mereka semua tak bersalah. Jawab Tin Yu. Aku paham dengan maksudmu mengapa sampai saat ini kau masih menolak kedudukan sebagai Kaisar Langit. Jika hanya masalah wanita yang berasal dari darah ras murni seorang manusia, kurasa tidaklah pantas jika kau menolak menjadi seorang Kaisar Langit. Aku akan membantumu mengatasi semua itu dengan membagi dirimu menjadi 5 bagian dengan rupa yang sama, yang mempunyai hati dan perasaan yang sama seperti layaknya seorang manusia. Semua itu agar kau bisa tinggal dan berada di dekat wanita yang kau cintai sampai akhir hidupnya. Aku akan membuat dirimu menjadi tua seperti halnya manusia pada umumnya agar tak terlihat perbedaan di antara kalian nantinya. Dan jika dari wanita-wanita itu melahirkan seorang anak manusia, maka anak itu akan menjadi seorang manusia setengah dewa. Karena anak-anak yang lahir dari istri-istrimu itu merupakan darah daging dari titisanmu sendiri. Dan aku berjanji akan membawa anak-anakmu itu ke nirwana untuk mendapatkan bekal sebagai seorang dewa dan dewi kelak. Tin Yu, bukankah ini merupakan solusi terbaik agar nirwana dapat pulih seperti sedia kala? Dengan menjadikanmu seorang Kaisar Langit yang agung. Mendengar perkataan Dewa Suci membuat Tin Yu terdiam. Karena tak ada lagi alasan baginya untuk tak menyanggupi permintaan para dewa dan dewi di nirwana untuk menjadikannya Kaisar Langit. Dengan adanya permintaan dari para dewa dan dewi di nirwana, termasuk ibu tiri serta adik-adiknya, hal itu membuat Tin Yu mengiyakan untuk menjadi Kaisar Langit. Semua dewa dan dewi bersuka cita menyambut Kaisar baru mereka yaitu Tin Yu putra Yan Lan sang Dewa Perang. Akan tetapi baru saja mereka merayakan adanya Kaisar baru bagi Istana Langit. Tiba-tiba saja seorang dewa yang merupakan putra dari Kaisar Langit angkat bicara. Tak menghilangkan rasa hormatku kepada Dewa Suci dan Dewa Agung. Aku sebagai pewaris tahta Istana Langit dari ayahku yang saat ini menjalankan hukuman, hanya ingin menyampaikan aturan langit yang sudah ada turun-temurun. Seorang Kaisar Langit hanya dapat diangkat menjadi Kaisar pemimpin nirwana jikalau dia masih keturunan dari Kaisar Langit sebelumnya. Dan jika ini dilanggar maka leluhur Kaisar Langit terdahulu tak akan pernah mengakui Kaisar yang dilantik. Karena dia bukanlah dari darah keturunannya. Guru, aku putra keturunan Kaisar terdahulu. Dan aku siap menjadi pengganti ayahku untuk menjadi Kaisar Langit. Dan dari susunan terbentuknya peraturan, Dewa Suci dan Dewa Agung wajib mengajarkanku cara memimpin nirwana, ucap Pangeran Yundai. Benar apa yang dikatakan kakakku Pangeran Yundai. Tak seharusnya orang yang membuat kerusuhan di nirwana hingga ayahku Kaisar Langit mendapat hukuman, bisa menjadi Kaisar selanjutnya dan menyingkirkan pangeran yang mempunyai darah turunan Kaisar terdahulu. Apakah ini patut dibenarkan? Guruku Dewa Suci dan Dewa Agung, aku minta keadilan di nirwana. Bagi kami dua pangeran putra Kaisar Langit untuk mendapatkan hak sebagai putra mahkota Kekaisaran Langit, timpal Pangeran Yunsan. Semua dewa yang ada di dalam ruangan itu terdiam termasuk Dewa Suci dan Dewa Agung. Mereka berdua tak bisa berbuat apa-apa menyikapi apa yang dikatakan kedua pangeran di hadapannya. Karena aturan langit membenarkan apa yang dikatakannya. Hak tahta kekaisaran memang diperuntukkan bagi putra mahkota jika sang Kaisar Langit terbelit suatu hukuman langit. Sedangkan untuk memutuskan apakah Kaisar Langit yang memimpin Istana Langit dapat terus memimpin nirwana adalah hak kedua dewa tertinggi itu. Hingga Dewa Agung pun berkata,
Pangeran Yansan. Yundai. Saat ini Nirwana dalam kehancuran. Hanya Tin Yu yang dapat mempertahankan Nirwana dari kehancuran itu. Kami semua para dewa dan dewi berharap pada Tin Yu. Karena saat dia telah menjadi kaisar langit maka dengan sendirinya dia dapat masuk ke dalam alam Zaya untuk menambah kekuatan di sana hingga menjadi dewa yang tak terkalahkan. Aku tahu jika singgasana kekaisaran langit memang diperuntukkan bagi salah satu dari kalian berdua. Jika saat ini salah satu dari kalian yang memimpin Nirwana maka Nirwana akan berada dalam jurang kemusnahan. Mengingat musuh yang saat ini mengintai Nirwana merupakan musuh terkuat dari berabad-abad tahun lamanya, yaitu Dewa Iblis kuno yang sekarang telah bangkit dan membawa salah satu pengikutnya yang terkuat yaitu Raja Iblis. Belum lagi Dewa Mulia yang menjadi musuh Istana Langit setelah ayahmu mengusirnya dari Nirwana. Kalian lihat, Dewa Mulia seorang diri dapat memporak-perandakan Istana Langit dan Nirwana seperti ini. Apalagi dengan adanya Raja Iblis dan Dewa Iblis kuno. Apakah kita semua dapat selamat jika mereka bersama-sama menyerang Nirwana? Tanya Dewa Agung. Kedua pangeran tak menggubris perkataan Dewa Agung. Karena kedua pangeran berpikir jika semua yang dikatakan Dewa Agung adalah akal-akalan sang dewa saja, yang menginginkan Tin Yu menjadi kaisar langit berikutnya, dan mencopot predikat pangeran yang selama ini disandang oleh keduanya. Kami tetap tak bisa menerima jika Tin Yu menjadi kaisar langit. Jika kalian tetap ingin dia menjadi kaisar maka kami berdua akan mencap kalian semua sebagai pengkhianat kekaisaran langit yang agung. Ucap Pangeran Yundai. Setelah berkata seperti itu kedua pangeran pun pergi meninggalkan ruangan itu. Bersambung. Terima kasih untuk dukungannya. Autor berharap tak ada lagi yang merendahkan tulisan yang saya tulis. Jika memang tak berminat membaca novel ini maka sahabat nggak usah membacanya. Abaikan saja daripada berkomentar yang membuat saya bermalas-malasan untuk menulis. Untuk para sahabat yang ingin terus membaca novel ini, maka mulai besok saya akan nulis 2 episode seperti biasanya. Terima kasih sudah mendukung sampai hari ini. Episode sebelumnya, Dewa Semesta. Episode berikutnya, Solusi Terbaik. Solusi terbaik. Setelah kepergian kedua pangeran dari ruangan itu, Tin Yu merasa jika penawaran sebagai kaisar langit oleh kedua dewa tertinggi Nirwana kepadanya merupakan kesalahan besar karena memang mereka berdua merupakan putra mahkota yaitu pewaris sah dari kekaisaran langit. Dewa Suci tetap pada pendiriannya untuk memberikan hak tahta kekaisaran kepada Tin Yu. Karena pemikiran sang dewa saat ini dia tak memperdulikan aturan langit yang telah berlaku turun-temurun. Karena percuma peraturan itu dibuat jika akan mengakibatkan alam nirwana sirna dari susunan alam tertinggi dan utama di semesta raya. Dengan pemikirannya itu sang dewa mencoba meyakinkan Tin Yu agar dapat menjadi kaisar langit, dan berlatih di alam Zaya agar dapat menjadi pelindung bagi nirwana di masa depan. Akan tetapi keinginan Dewa Suci tak semulus yang dia pikirkan. Karena Tin Yu telah menolak untuk menjadi kaisar langit. Tin Yu tak ingin jika tahta kekaisaran langit akan menimbulkan perpecahan, dan akan menjadi duri di masa depan jika kedua pangeran tak terima jika dirinya menjadi kaisar langit. Dewa Agung, Dewa Suci, 4 Raja Dewa Binatang Buas serta ketiga Dewi. Setelah keluar dari ruangan Tin Yu segera melakukan rapat tertutup untuk membahas masalah bagaimana cara agar Tin Yu dapat menjadi kaisar langit dan tak terbebani dengan kedua pangeran yang menuntut haknya menjadi kaisar langit.
Aku rasa ini akan sulit bagi kita untuk meyakinkan Tin Yu kembali. Sebab Tin Yu merupakan seorang dewa muda yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri yang tak bisa dengan mudah direndahkan. Menjadikan dia sebagai kaisar langit dengan merebut hak penerus sah dari kekaisaran. Hal itu sama saja dengan merendahkannya. Biar bagaimanapun di alam dunia Tin Yu merupakan pangeran besar dan calon penerus tahta kekaisaran Phoenix. Dan sebagai seorang kaisar muda di kekaisaran Phoenix dipastikan dia akan menolak keinginan kita untuk menjadikannya kaisar langit. Ucap Raja Dewa Phoenix. Kau benar Dewa Phoenix. Sedari itu aku ingin mencari solusi bagaimana kita dapat memberikan kedudukan Kaisar Langit kepada Tin Yu. Dengan melakukan rapat tertutup ini. Menurut kalian langkah apa yang harus kita lakukan? Agar kedua pangeran bungkam dan tak menuntut haknya kembali menjadi Kaisar Langit. Semua ini demi keselamatan Nirwana dari kehancuran, karena jika Nirwan hancur maka dengan sendirinya hutan binatang dewa pun akan ikut hancur. Jika kalian semua punya solusi terbaik, coba kita bahas dengan sebaik-baiknya. Karena kita harus benar-benar bertindak cepat agar waktu yang singkat ini dapat kita gunakan sebaik-baiknya dalam menyelamatkan Nirwana dari kehancuran. Ucap Dewa Suci. Menurutku, ada baiknya jika kita menikahkan Tin Yu dengan Dewi Yunxi. Jika mereka berdua menikah maka dengan sendirinya Tin Yu akan masuk ke dalam keluarga daftar keluarga besar Kaisar Langit. Dan tentunya kedua pangeran takkan mungkin menuntut haknya kembali jika suami dari adik kesayangannya yang akan menjadi Kaisar Langit. Biar bagaimanapun kedua pangeran itu takkan bisa menolak permintaan Dewi Yunxi jika sang dewi meminta untuk menjadikan Tin Yu sebagai Kaisar Langit pengganti ayah mereka yang telah menjalani hukumannya saat ini. Ucap Dewi Qianqin. Mendengar solusi yang diberikan Dewi Qianqin, membuat semua dewa dan dewi yang berada di dalam ruangan rapat itu menjadi tersenyum. Karena pendapat yang diberikan sang dewi berhasil mencairkan kebuntuan pemikiran yang ada. Akhirnya ada solusi yang terbaik dalam memecahkan masalah ini. Aku yang akan mengurus Dewi Yunxi agar dia mau menjadi pendamping Tin Yu saat Tin Yu menjadi Kaisar Langit. Ucap Dewa Agung. Dewa Agung, kau tak usah bersusah payah dalam merayu Dewi Yunxi untuk menjodohkannya dengan Tin Yu. Karena aku tahu jika sang dewi saat ini memang telah jatuh hati kepada Tin Yu. Biar Dewi Qianqin yang mengurusnya. Saat ini Dewi Yunxi sangat senang sekali terhadap bunga-bunga langka di Nirwana. Dan penguasa semua bunga yang ada di Nirwana adalah Dewi Qianqin sebagai peri bunga. Hal itu akan mempermudah Dewi Qianqin dalam meyakinkan Dewi Yunxi untuk menjadi pendamping Tin Yu di masa depan. Yang jadi masalahnya saat ini adalah bagaimana cara kita semua meyakinkan Tin Yu agar dapat menerima Dewi Yunxi sebagai istrinya. Ucap Dewa Suci. Tin Yu saat ini sangat dekat dengan ibunya Dewi Zhao Qin. Tapi sayang Dewi Zhao Qin saat ini tengah berada di alam dunia. Walaupun kami bertiga juga merupakan ibunya, tapi kedekatan kami tak seperti kedekatan antara Dewi Zhao Qin dan Tin Yu. Ucap Dewi Limuza. Serahkan semua itu padaku. Aku akan membawa Dewi Zhao Qin kembali ke Nirwana secepatnya. Timpal Dewa Agung. Baiklah Dewa Agung. Aku ingin kau sekarang juga pergi ke alam dunia untuk membawa kembali Dewi Zhao Qin ke Nirwana. Karena semakin cepat Dewi Zhao Qin ke Nirwana maka akan lebih baik. Ucap Dewa Suci. Setelah mendengar perintah dari Dewa Suci, maka saat itu juga Dewa Agung menghilang dari dalam ruangan itu. Di alam dunia, Dewi Zhao Qin yang telah berhasil menyembuhkan Mahaguru Hyojin
begitu sangat terkejut setelah kedatangan tamu yang merupakan salah satu dewa tertinggi di Nirwana. "Apa yang membuat Anda menemuiku di sini, Dewa Agung? Bukankah Anda tengah mengurus Nirwana?" tanya Dewi Zhao Qin. Dewa Agung lantas menceritakan semua yang terjadi di Nirwana. Bagaimana Dewa Mulia dengan para pasukan pelahapnya menyerang Nirwana dan hampir saja menguasai Nirwana sepenuhnya. Dan bagaimana perjuangan seorang Tin Yu yang mampu untuk mengusir para pelahap dan pimpinannya keluar dari Nirwana. Sang dewa juga menceritakan bagaimana hasil rapat tertutup yang diadakan. Yang inti rapat tertutup itu yaitu untuk menjodohkan Tin Yu dengan Putri Yunxi, agar mempermudah langkah Tin Yu untuk menjadi Kaisar Langit. Setelah mendengar semua cerita dari Dewa Agung, Dewi Zhao Qin segera pamit kepada Mahaguru Hyojin, guna kembali pulang ke Nirwana. "Guru, karena ada hal penting yang harus kulakukan di Nirwana, maka hari ini aku akan pamit untuk kembali pulang ke Nirwana. Guru, aku titipkan keponakanku kepadamu untuk berlatih. Semoga saja di masa depan dia bisa menjadi seorang alkemis muda hebat di masa depan," ucap Dewi Zhao Qin. "Aku pasti akan melatih Putri Yanqi dengan sebaik-baiknya. Agak kelak dia akan dapat menggantikan posisimu sebagai alkemis wanita hebat dari Pagoda 9 di masa depan," jawab Mahaguru Hyojin. "Terima kasih Guru atas bantuanmu. Semoga Guru selalu sehat." "Guru, sudah waktunya aku pergi, maka dari itu aku mohon diri," ucap Dewi Zhao Qin sambil menggenggam tinju memberi hormat kepada Mahaguru Hyojin. Terlihat Mahaguru Hyojin menganggukkan sedikit kepalanya sambil mengelus-elus jenggotnya yang telah memutih semua. Tak lama kemudian Dewi Zhao Qin pun menghilang dari hadapan sang Mahaguru. Bersambung episode sebelumnya. Perdebatan. Episode berikutnya. Perjodohan.